Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita belajar suatu tema yang berjudul Konektor menciptakan suatu pengalaman yang dinikmati setiap orang. Konektor menciptakan suatu pengalaman yang dinikmati setiap orang. Kata-kata apa saja yang kita pilih untuk menggambarkan komunikator terbaik yang pernah menjalin hubungan baik dengan kita, apakah itu menghibur, bersemangat, lucu? Mungkin jika kita diberi waktu, kita akan menghasilkan suatu daftar ciri-ciri yang panjang. Sekarang, pikirkanlah orang-orang yang tidak kita pedulikan, orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan dengan kita. Jika John meminta kepada kita, sahabat Mr. Sorchan, menggambarkan mereka dengan hanya menggunakan satu kata, apa itu? John berani bertaruh bahwa itu adalah kata bosan, membosankan, menjenuhkan. Itu adalah satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan seseorang yang tidak menjalin hubungan dengan orang lain. Setiap hari, di mana saja, jutaan mata tertutup di kelas-kelas, di aula-aula, di ruang-ruang ibadah, di ruang pertemuan, dan ruang keluarga, karena para pembicara gagal berkomunikasi dengan menarik, dan sebagai akibatnya, mereka tidak terhubung. Nah, sahabat Mr. Sorchan, berapa banyak pelajaran yang kita ikuti di sebuah kelas yang masih kita ingat? Berapa banyak perbincangan atau pidato yang masih kita ingat? Ketika kita mengingat satu pada saat yang sama, mungkin ada ribuan yang tidak kita ingat. Pembimbing presentasi perusahaan Jerry Weissman mengatakan, hanya ada sedikit kegiatan yang dilakukan sesering dan seburuk menyampaikan presentasi. Suatu perkiraan dewasa ini menyatakan bahwa 30 juta presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint dibuat setiap hari. Saya yakin bahwa kita telah sering kali mengikutinya. Berapa banyak di antaranya yang benar-benar mengesankan, efektif dan persuasif? Mungkin hanya sedikit. Ya, ini adalah kabar baiknya. Tidak peduli sejauh mana tingkat keterampilan kita dalam bidang ini, kita dapat meningkatkannya. Menjadi menarik dapat dipelajari. John tahu karena pengalaman pribadi dia mendukungnya. Pada tahun-tahun awal dia bukanlah seorang pembicara yang menarik. Bahkan sebelum dia menerima pekerjaan yang pertama, sementara dia berada di perguruan tinggi, dia mengikuti tes untuk mengukur kreativitas. Skor dari John adalah paling rendah di kelasnya. Dia berpikir, oh tidak, aku akan menjadi seorang pembicara yang membosankan. Saat itulah John mulai mendisiplin diri mengumpulkan kutipan, kisah, dan ilustrasi untuk pidato-pidato dia. Dia berpikir, jika dia tidak dapat tampil menarik, paling tidak dia dapat mencakup hal-hal yang menarik dalam pesan dia. Tentu saja, tidak peduli seberapa keras kita bekerja untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan berusaha untuk menjadi menarik, kita tidak dapat menyenangkan setiap orang. Anak-anak John masih kecil saat dia menjadi pemimpin sepenuh waktu dan dia harus berkhotbah, harus berpidato setiap minggu. Seringkali pada hari Sabtu malam saat dia merenung dengan putri dia seringkali merenung dan berdoa, Tuhan tolonglah ayah supaya besok tidak berpidato yang membosankan. Dia juga mendengar, ia berkata kepada adiknya, Joel, pada hari Minggu pagi untuk membawa banyak mainan ke ruang pertemuan karena
karena ayahnya, yaitu John, akan berpidato. Apa yang dapat dia katakan? Dia seringkali bisa merasakan perasaan ketika seorang yang jadi pembicara ditanya putrinya, mengapa ia selalu berdoa, selalu mengharapkan sesuatu sebelum berbicara. Dia sering menjawab, karena ayah melakukan itu untuk meminta kepada Tuhan agar ia menolong pidato dari ayah. Gadis kecil itu berpikir sejenak dan menjawab, lalu kenapa bukan dia, Tuhan saja, yang berpidato, ayah? John tidak dapat menyalahkan anak-anak dia. Sebagai seorang anak yang masih dalam pertumbuhan, mungkin dia akan seperti ini. Sekarang aku berbaring untuk tidur. Pidatonya terlalu panjang, pembahasannya dalam. Jika ia berhenti sebelum aku bangun, aku meminta seseorang, bangunkan aku. Jadi itu pengalaman bahwa John sendiri adalah seorang pembicara yang awalnya sangat membosankan. Kita akan lihat perjuangan berikutnya. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.